sudah berada di salah satu rumah produksi pembuatan abon yang ada di daerah Sleman, Yogyakarta, yaitu Daun Emas. Langsung aja yuk kita masuk. Halo pemirsa Sakaci TV, kembali lagi di Capcus. Cus yuk! Kali ini tim Capcus mau ajak pemirsa mampir ke salah satu UMKM kebanggaan Yogyakarta yang sudah berinovasi sejak bertahun-tahun dalam mengelola abon. Yaps, ini dia Abon Daun Emas. Rumah produksi yang berlokasi di Jalan Maredan, RT 03 RW 40, Tampungan, Sendang Tirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Abon Daun Emas berdiri sejak tahun 2012 dan menjadi salah satu pelaku UMKM yang terus berinovasi dalam menghadirkan produk abon yang berkualitas. Tidak hanya abon ayam dan sapi, tapi juga berbagai varian unik berbahan nabati yang jarang ditemukan di tempat lain. Proses pembuatannya pun dilakukan dengan standar pengelolaan pangan yang baik, mulai dari pemilihan bahan baku segar, proses produksi yang higienis, hingga pengemasan yang bersih dan modern. Semua dilakukan dengan mengutamakan kebersihan, ketelitian, dan keamanan produk. Yang paling penting, produk daun emas dibuat tanpa MSG dan tanpa bahan pengawet. Jadi tetap lezat namun lebih aman untuk dikonsumsi sehari-hari. Nggak cuman abon ayam dan sapi aja loh pemirsa. Di sini juga tersedia berbagai varian lainnya seperti abon lele, abon tuna, abon jantung pisang. Inovasi inilah yang membuat abon daun emas terus berkembang dan mampu bersaing di tengah banyaknya produk UMKM makanan saat ini. Setelah melihat langsung proses produksinya, tim Capcus jadi makin paham kenapa produk ini banyak digemari masyarakat. Selain variannya beragam, rasanya juga gurih, praktis, dan cocok dinikmati bersama nasi hangat ataupun sebagai taburan berbagai hidangan favorit. Untuk harganya juga terjangkau loh pemirsa, mulai dari belasan ribu rupiah saja, produk abon daun emas sudah bisa didapatkan melalui toko online ataupun pemesanan langsung. Jumpa lagi sama aku Monica di program kesayangan kita Capcus, Cus yuk. Nah pemirsa, kali ini aku sudah berada di rumah produksi pembuatan abon daun emas. Yang pasti saya tidak sendiri pemirsa, sudah bersama ownernya langsung. Halo Ibu. Halo, selamat siang semua. Boleh kenalan dulu Bu, namanya siapa kepada pemirsa yang ada di rumah? Oke. Baik, halo, nama saya Ibu Anisriati Primastuti, saya owner dari Abon Daun Emas. Ibu boleh diceritain nggak sih sejarahnya tuh seperti apa sih usaha abon ini dan dari tahun berapa Bu? Oke, baik. Usaha ini saya awali pada tahun 2012, jadi tepatnya 14 tahun yang lalu ya Mbak ya. Jadi kenapa saya memulai usaha dan memilih produk abon, mungkin gitu ya. Jadi saya ini penggemar abon Mbak. Kemudian saya itu suka melakukan sesuatu itu dari apa yang saya suka gitu. Jadi saya mengawali usaha ini karena saya penggemar abon. Kemudian saya melihat abon ini merupakan satu produk yang disuka. Dari dulu zaman saya masih kecil nih, dari waktu masih anak-anak itu saya masih inget ya, ibu saya itu kalau nyuapin anak-anaknya pakai abon. Sampai dengan ketika saya juga sudah mempunyai anak, abon ini masih merupakan makanan atau lauk favorit gitu Mbak. Nah itu kenapa saya memilih produk abon ini sebagai usaha saya gitu. Karena awalnya emang suka dan itu juga merupakan makanan semua kalangan berarti ya Bu ya, mulai dari anak-anak, terus remaja, dewasa semua bisa menikmati abon itu sendiri ya Bu ya. Bahkan untuk lansia nih Mbak, orang yang istilahnya sudah tidak mempunyai kekuatan untuk ngunyah pun, abon ini merupakan lauk favorit juga. Wow, luar biasa nih pemirsa. Nah, untuk ini usahanya ini ada apa namanya kayak kendala susahnya bangun gitu tuh, ada struggle-nya gitu nggak sih Bu? Ada Mbak. Jadi karena saya ini perintis nih ya, bukan pewaris ya kan. Artinya saya itu memulai segala sesuatunya itu dari belajar dulu. Jadi saya
mengawali ini terus terang memang dari trial dan error. Saya nyoba, kemudian ada yang salah, saya coba lagi gitu. Nah, kesulitan utama yang saya rasakan pada saat saya awal memulai usaha ini adalah alat tepat guna, Mbak. Karena tidak ada toko yang menjual peralatan untuk abon. 14 tahun yang lalu ya, kita bicara 14 tahun yang lalu. Jadi kami mengawali ini menggunakan tenaga manusia pure. Jadi semua tergantung dari tukang gorengnya, semua tergantung dari tukang packingnya, gitu kan, manusia gitu. Nah, di sini saya melihat atau merasakan bahwa ketika kita tergantung 100% sama manusia, itu yang terjadi satu apa Mbak, human error, ya kan. Kemudian ketika ada sesuatu yang ini bagian produksi itu sakit, ada perlu atau apa, ya ini harus terhenti di produksinya karena tidak ada yang menggantikan. Nah, ini awal saya memulai usaha ini. Kemudian saya berpikir harus dengan apa ya saya mengatasi masalah human error ini. Kami mulai mencoba menggunakan alat tepat guna. Tapi alat tepat guna ini bukan alat yang disediakan di pabrik kemudian kami tinggal pakai, Mbak. Nah, dari sini kami mulai belajar. Alat apa sih yang saya butuhkan gitu. Saya bekerja sama dengan beberapa bengkel, berdiskusi dan lain-lain, dan ini memakan waktu yang sangat lama, yang agak lama begitu. Ini kesulitan saya di awal, Mbak. Cukup struggle untuk ini ya Bu, membangun produk quality berarti ya, yang benar-benar produknya itu berkualitas dan membutuhkan alat untuk konsisten untuk menjaga kualitas seperti itu ya Bu. Betul, ya. betul, Mbak. Nah, kalau untuk ini Bu, usahanya sendiri ini tuh pure dari Ibu sendiri atau ada joinan dari orang lain atau seperti apa Bu? Kalau usaha ini saya sendiri yang mendirikan, Mbak. Jadi saya ini kebetulan usaha ini merupakan usaha milik pribadi gitu ya. Jadi milik saya sendiri. Untuk saat ini berdua ya dengan suami gitu. Saya dengan suami memang memulai mengawali usaha ini sendiri. Tentunya tidak terlepas dari support beberapa pihak terkait begitu. Salah satu juga keluarga gitu ya Bu. Betul, betul. Kemudian ada dinas terkait yang juga istilahnya membantu saya untuk di pemasaran. Kemudian mereka juga merupakan tempat saya untuk diskusi tentang alat tepat guna itu ada, Mbak. Ada beberapa dinas yang mensupport kami. Itu berarti kalau untuk support dari dinas sendiri tahun berapa Bu, kalau boleh tahu? Kalau saya itu mulai tergabung dengan Dinas Perindustrian Sleman, kemudian di Dinas Perindustrian Jogja, kemudian Dinas Koperasi Jogja itu saya mulai ini lebih aktif, sangat aktif gitu ya Mbak. Itu di tahun 2016 kami mulai masuk gitu. Nah, kemudian saya mengikuti beberapa event yang akhirnya menjadi pemenang atau juara itu. Kami mulai tergabung atau menjadi binaan dari Kementerian Perindustrian gitu. Kemudian Kementerian Koperasi, Kementerian Perdagangan. Ini setelah tahun 2020. produknya sendiri nih Bu, ini penjualannya lokasinya di mana aja sih Bu? Iya, baik. Kalau untuk produk kami ini terdistribusi di hampir semua supermarket yang ada di Jogja.
ya. Kemudian kalau teman-teman yang tinggal di wilayah Jabodetabek itu juga ada Mbak, produk kami ada di wilayah Jabodetabek, ada juga di beberapa hypermarket yang ada di luar Jogja, ada juga yang kita itu sampai ada reseller di Papua Barat, ada di Bali seperti itu. Nah kalau misalnya teman-teman mau datang langsung sih bisa datang ke alamat rumah produksi kami, ada di Maredan, Sendang Tirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta. Ada di RT 3 RW 40. Atau kalau teman-teman nih yang demen check out gitu kan melalui platform e-commerce itu bisa teman-teman bisa belanja melalui Shopee atau melalui Tokopedia di toko Abon Daun Mas. Atau misalnya teman-teman aku DM aja deh Bu Anis melalui Instagram boleh, bisa DM ke Instagram Abon Daun Mas, atau teman-teman juga bisa mengunjungi website kami di www.abondaunmas.com. Nanti di situ ada beberapa toko online kami yang tercantum di situ, dan ada nomor WA admin juga ada di situ. Itu tadi ya buat pemirsa nih yang mungkin males untuk beli offline gitu ya Bu ya, bisa beli online. Nah kalau untuk varian rasanya aku lihat banyak nih, ada apa aja sih Bu variannya? Oke Mbak, jadi kami itu ada abon daging, itu terdiri dari abon daging sapi sama abon ayam, istilahnya abon sapi, abon ayam gitu ya. Kemudian ada varian abon ikan, itu ada di abon ikan tuna dan abon ikan lele. Nah untuk teman-teman yang punya lifestyle vegetarian, ini juga ada, kami ada abon nabati yang terbuat dari buah kluwi yang dipadu dengan kacang koro, ada juga di abon jantung pisang. Nah buat anak-anak muda nih ya Gen Z yang aku tuh nggak suka manis, suka pedas, asin, kita ada Mr. Bonte. Mr. Bonte itu perpaduan antara abon sapi plus teri pedas. Gimana nih Mbak jadi Gen Z nih, bisa dibayangin nggak? Wah pilihannya banyak sih Bu, mau abon yang nabati ataupun abon hewani juga tersedia berarti ya Bu. Betul. Nah kalau untuk biasanya kan kalau untuk abon sendiri kan orang taunya cuman abon sapi sama abon ayam. Nah untuk varian kayak nabati terus ikan itu tuh ada kayak proses khusus nggak sih Bu? Kalau untuk ikan pengerjaannya hampir sama sih Mbak dengan abon daging sama abon ayam. Cuman kalau untuk yang abon nabati ini memang ada satu kerjaan khusus ya, ada satu proses produksi yang berbeda dengan abon daging. Berarti ada salah satu step khusus gitu ya Bu ya. Betul. Dan makan waktu lebih lama Mbak untuk pengolahannya. Karena kendalanya apa Bu? Kalau untuk abon buah kluwi ini ya Mbak, ini karena tahapannya tuh ada perebusan beserta kulitnya, ada pengupasan setelah itu, kemudian mengeluarkan biji sama hati. Dia punya hati loh Mbak, ada hatinya yang dikeluarin. Habis itu masih kita kukus lagi, kemudian kita giling, jadi panjang prosesnya. Ya, lebih lama gitu ya Bu ya. Wow. Kalau untuk abon sapi sama abon ayam sendiri prosesnya tuh dari awal seperti apa Bu? Oke. Kalau untuk abon sapi sama ayam, begitu barang datang ya, kita melalui QC dulu Mbak. Jadi masuk nggak nih speknya, misal untuk ayam besarnya seberapa, kemudian untuk segi rasa, dari bau, warna itu kita QC dulu ya. Ada tim yang khusus mengontrol bahan baku. Setelah itu baru kita cuci di air mengalir. Setelah dicuci di air mengalir, untuk ayam itu kita kukus, kalau sapi itu kita rebus. Jadi kalau ayam dikukus, sapi direbus. Setelah itu, setelah matang, baru kita tiriskan, kemudian kita cabik menggunakan mesin pencabik. Selesai dicabik, itu baru kita mixing dengan bumbu yang sudah dihaluskan. Setelah tercampur, baru kita goreng di wajan penggorengan. Setelah kecoklatan baru kita tiriskan minyaknya. Jadi ini salah satu langkah biar abon ini mempunyai keawetan Mbak. Minyaknya itu kita buang sampai ke 90%. Jadi abon daun mas ini kering. Kalau dipegang di tangan itu tidak ada minyaknya yang tersisa gitu. Setelah itu kita dinginkan, baru kita kemas gitu Mbak. Cukup panjang berarti ya Bu. Jadi kalau untuk produksi sendiri setiap hari Bu?
Kami produksi setiap hari Senin sampai Sabtu. Jadi hari Minggu kita libur. Jam hari-hari kerja gitu ya, Bu? Iya, jam 8 sampai dengan jam 4. Jam 4. Iya. Sekali produksi bisa berapa kilo? Kalau saat ini menggunakan 2 rangkai mesin penggoreng itu average-nya 150 kilo, Mbak. Sekali produksi itu, Bu. Iya. Dan kalau sehari biasanya produksi berapa kali? Sehari itu kalau menggunakan mesin penggorengan ini masing-masing mesin 150 itu berjalan 4 kali. 4 kali 3 kali 2. Ya. Tapi sebenarnya kalau masih mau kita tingkatkan lagi dalam arti masih butuh banyak, kebutuhannya banyak itu masih bisa, Mbak. Kita masih bisa di 200 lebih. 200 Berarti kilo disesuaikan gitu ya untuk Iya. produksi. Cuman kebutuhan untuk saat ini memang di 150 kilo. Nah, kalau untuk ini kan berarti kalau untuk bahan sendiri banyak ya, Bu. Ini punya supplier sendiri nggak sih, Bu? Jadi awal waktu saya memutuskan untuk usaha ini, Mbak, kemudian saya menentukan produk apa yang akan saya bikin, itu yang saya pikirkan pertama kali siapa suppliernya. Karena gini, agar saya itu bisa selalu konsisten produksi, ini keterkaitannya itu dengan bahan baku. Jadi di setiap produk saya itu ada supplier bahan bakunya. Contoh nih ya, untuk daging sapi, saya mempunyai supplier rumah penyembelihan sapi atau daging sapi yang sudah bersertifikat halal, karena komitmen saya untuk sudah mengolah secara halal. Kemudian ayam itu saya juga bekerja sama dengan rumah pemotongan ayam yang sudah bersertifikat halal. Nah, untuk buah kluwi, kemudian jantung pisang, ini ada supplier, Mbak, sayur. Jadi dia itu tukang cari sayur, tukang jual sayur yang memang nyuplai secara konsisten ke kami. Kemudian ikan tuna itu saya juga bekerja sama dengan nelayan lokal setempat. Kalau di sini dari daerah Gunung Kidul, Sadeng. Jadi ada, Mbak, ada suppliernya, pasti dong. Kalau enggak, ini masih gula pasir, masih garam, ya kan, minyak goreng. Jadi supplier yang bekerja sama dengan saya itu memang banyak banget tuh. Dan itu rata-rata lokal ya, Bu, ya, untuk supplier sendiri. Semua supplier saya dari lokal Jogja. Bahkan mungkin kayak ARPH itu cuma di sekitar rumah kok, Mbak. Kecuali ikan tuna dari Sadeng. Karena di sini nggak ada di Berbah. Nggak ada budidaya ikan tuna. Berarti ya untuk supplier sendiri juga menggait teman-teman dari daerah sini juga ya, Bu, yang pastinya lokalan juga. Nah, yang pasti pemirsa penasaran ini untuk harganya tuh dari berapaan sih, Bu? Untuk harga abon kami itu di kisaran dengan kemasan sederhana itu hanya seharga 15.000, Mbak. Wow, cukup terjangkau ya berarti ya, Bu? Betul. Kemudian untuk seperti abon vegetarian dengan kemasan 150 gram itu bisa mencapai 30.000. Ya. Berarti kalau untuk kemasannya juga ada 2 ya berarti ya, Bu, ya? Iya. Kalau yang seperti ini, Bu, berarti ya itu yang harga 30 ribuan yang mana nih, Bu? Untuk harga 30.000 di ini abon vegetarian atau abon nabati dengan kemasan berat 150 gram. Kemudian abon sapi dengan berat
100 gram ini di harga 30.000. Tapi kalau untuk yang kemasan biasa, kemasan ekonomis gitu ya, saya bilang ini abon sapi dengan berat 60 gram ini di harga 15.000. Abon ayam nih ya Mbak dengan berat 90 gram ini juga di harga 15.000. Gitu. Jadi harganya terjangkau ya. Sangat terjangkau, bisa sesuai mau beli yang mana gitu ya Bu ya. Betul. Disesuaikan dengan kantong makanya Mbak. Betul. Nah biasanya kalau di sini ada kayak apa namanya konsumen yang sering belanja di sini nggak sih Bu? Khususnya di rumah produksi sendiri. Banyak. Jadi seperti rumah produksi kue, saya juga jual kan dengan kemasan los kiloan gitu kan, itu seperti rumah produksi kue. Kemudian kalau kemarin itu ada di dapur SPPG, MBG itu banyak juga yang datang ke tempat kami untuk membeli langsung. Bahkan beberapa pedagang eceran, mereka yang keliling sayur atau apa itu biasanya ngambil langsung ke tempat kami untuk dijual. Oh, oke. Berarti selain untuk penjualannya selalu per pieces juga reseller juga bisa gitu ya. Nah pemirsa, pasti ini ada salah satu part yang ditunggu-tunggu yaitu icip-icip. Nah, ini di depan kita nih pemirsa sudah ada sampel produk dari abon daun emas sendiri. Ini abon apa Bu? Kalau untuk yang sekarang mau diincip ini abon sapi Mbak. Oke, ini untuk abon sapi ya. Teksturnya emang lembut-lembut kayak gini ya Bu ya? Iya, karena kalau kami itu untuk tekstur itu jadi ada dua kan Mbak. Abon itu ada yang inginnya panjang-panjang gitu. Betul. Tapi kalau dengan kondisi panjang ini agak mempersulit untuk makan. Jadi memang daging itu kami potong-potong sesuai dengan yang sudah kita tentukan. Nah, untuk tekstur lembutnya ini memang kalau untuk abon kami itu moist gitu Mbak, lembut. Jadi ada semacam serabutnya. Ya, boleh diincip ayo Mbak. Sama ini ya tadi untuk anak-anak terus ada lansia juga biar memudahkan berarti ya Bu ya. Betul, aman dikonsumsi segala usia. Langsung aja pemirsa kita coba ini. Bener Bu, nggak terlalu oily juga. Terus untuk bumbunya itu bisa medok banget gitu ya Bu ya. Iya. Terasa banget. Ada rempahnya Mbak. Ada Jadi kami menggunakan serai, laos sama daun jeruk pada saat penggorengan. Di luar dari mungkin bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar gitu ya. Itu ada serai, laos sama daun jeruk. Pantas juga harum aroma dari abonnya sendiri itu kayak khas gitu ya Bu ya. Aromanya juga wangi banget nih pemirsa. Nah pemirsa, jadi pemirsa kalau ingin beli langsung bisa langsung ke rumah produksi pembuatan abon daun emas ataupun bisa beli online ya Bu ya. Iya Mbak. Itu tadi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Capcus. Cus yuk! Nah pemirsa, itu dia kunjungan kita kali ini ke rumah produksi abon daun emas. Sebuah UMKM inovatif yang berhasil mengolah bahan-bahan alam menjadi produk abon berkualitas dan bernilai tinggi. Jadi kalau kamu sedang mencari oleh-oleh atau produk makanan yang unik, lezat, dan tanpa MSG, abon daun emas bisa jadi pilihan yang wajib dicoba. Dan jangan lupa terus saksikan Capcus setiap hari Minggu jam 12 siang hanya di Sangaji TV, warna baru keluarga Jogja.